manusia. Kita harus berterima kasih kepada orang berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang nggak punya rasa malu, ya. Baik dia kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah maupun juga muamalah, nggak malu dia. Padahal malu ini akhlak Islam. Malu ini akhlak Islam. Kata Nabi, "Inna likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya." Setiap agama punya akhlak dan akhlak Islam itu malu. Malu kita melanggar, malu kita melanggar, malu kita berbuat dosa dan maksiat, itu malu. Malu kita tidak memenuhi hak orang yang punya hak, itu malu. Itu benar, malu itu. Bukan malu sholat berjamaah di masjid, malu, bukan pada tempatnya. Pakai jilbab malu, bukan pada tempatnya. Wajib dipakai jilbab. Jadi bukan pada tempatnya. Atau orang bertamu disediakan makan, malu, itu bukan pada tempatnya. Malu itu kita melanggar syariat, itu malu kita. Karena Allah Maha melihat. Malu kita utang sama orang, kita wajib bayar. Kita ketemu, kita nggak, mestinya kita bayar, tapi dia nggak malu. Malu kita kalau sampai kita nggak bayar, itu benar. Tapi banyak orang nggak punya malu. Utang biasa aja, seperti dia nggak punya utang. Dia nggak punya rasa malu orangnya ini. Kalau dia malu, dia mestinya berusaha untuk membayar utang-utang itu. Allah syakur, Allah yuhibbu syakirin. Allah Maha syukur, Allah mencintai orang bersyukur. Allah sadiq, yuhibbu sadiqin. Allah jujur dan Allah mencintai orang-orang yang jujur. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang keempat. Yang keempat, bahwa Allah menciptakan makhluk ini, mengadakan mereka dari tidak ada, dan Allah memudahkan semua apa yang di langit dan di bumi. Agar apa? Liya'rifuhu wa ya'buduhu. Agar manusia mengenal Allah dan agar manusia ini beribadah hanya kepada Allah SWT. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini agar manusia beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Adz-Dzariyat di ayat 56 sampai ayat 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta dari mereka rezeki, aku enggak minta makan. Sesungguhnya Allah yang selalu memberikan rezeki dan Allah Maha kuat dan Allah Maha kokoh. Artinya agar manusia beribadah kepada Allah karena Allah menciptakan mereka. Allah juga yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang menghidupkan mereka dan yang lainnya, maka wajib untuk beribadah kepada Allah. Juga Allah berfirman dalam surah At-Talaq di ayat 12. Surah 65 ayat 12. Allah berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu juga. Perintah Allah itu turun di antara langit dan bumi agar kalian mengetahui bahwa Allah itu Maha berkuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Artinya agar manusia ini beribadah kepada Allah dan agar manusia ini tidak berbuat dosa dan maksiat. Karena apa? Karena Allah mengetahui semuanya, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dimanapun orang itu berada, pasti Allah tahu. Gak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah, gak ada. Orang berada di bawah bumi, di lautan, di dasar lautan, atau di dalam gunung, Allah mengetahui semuanya. Semua Allah mengetahui. Gak ada satupun yang terluput dari Allah SWT. Maka dia wajib untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kelima, bahwa kita mempelajari nama dan sifat Allah, bahwa ini termasuk satu rukun dari rukun iman. Rukun iman itu iman kepada Allah, berarti iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Kemudian yang keenam, bahwa ilmu tentang asma wa sifat merupakan aslul asya, merupakan pokok segala sesuatu.
Dan masih banyak lagi keutamaan dari kita mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi kita mempelajari ini penting dan manfaat besar, karena ini pokoknya ilmu dan semulia-mulia ilmu. Dengan kita mempelajari nama sifat akan timbul pengagungan kita kepada Allah. Kita tambah mengagungkan Allah, tambah kita takut kepada Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah mengharap kepada Allah, dan yang lainnya banyak manfaatnya. Bukan kita mempelajari nama sifat tambah bingung. Kalau firqah-firqah yang sesat justru orang tambah bingung. Ketika dikatakan Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di mana Allah, bingung orang. Itu dari firqah-firqah yang sesat. Kalau Ahlussunnah, Allah di atas langit, di atas arsy, selesai sudah. Kita beribadah kepada Allah dan kita mengetahui tentang Allah itu berada di atas. Allah tidak butuh tempat, tapi Allah mengatakan bahwa Allah di atas arsy, kita wajib menetapkan. Jadi kita jangan kemudian memakai nalar kita, akal kita yang picik. Yang pokok dalam kita mempelajari nama dan sifat Allah dan juga yang lainnya, Quran dan Sunnah menurut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah kita bahas dalam manhaj talaqi wal istidlal. Kita harus belajar tentang itu sehingga kita paham. Dan ini semuanya mudah. Dan justru dengan kita pelajari ini tambah kecintaan kita kepada Allah, tambah ketundukan, tambah kepasrahan kita kepada Allah, tambah yakin kita kepada Allah, dan tambah kita mengharapkan surganya dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, demikian materi yang penuh manfaat yang kita simak disampaikan oleh Al-Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan beberapa pendapat dari sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa pembahasan tauhid asma wa sifat di tengah kaum muslimin saat ini bisa diundurkan karena akan menimbulkan kontra dari masyarakat karena banyaknya penyimpangan di dalam masalah asma wa sifat ini, dan lebih mengutamakan pembahasan mengingatkan tentang rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembahasan tentang asma wa sifat ini masalah yang penting, karena dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah, kita akan tahu tentang Allah Ta'ala, dan orang akan kembali kepada Allah. Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat. Allah Ghafur, Allah Rahim. Sekarang kalau kita lihat manusia ini banyak berbuat dosa dan maksiat atau tidak? Banyak. Justru dengan kita bahas itu agar manusia kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah. Kemudian juga seperti yang tadi sudah saya bacakan ayatnya, Allah menciptakan kita ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah, kita akan khusyuk dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita akan betul-betul nikmat dalam ibadah kepada Allah. Kita akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman dengan kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan juga kita mampu untuk menanggung penderitaan ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, karena kita mengetahui nama dan sifat-sifat Allah. Itu harus kita pelajari. Jadi nggak ada istilah ditunda dulu, nggak ada. Karena ini sudah fitrah. Mempelajari tentang nama dan sifat Allah fitrah. Sama kita belajar tauhid fitrah. Allah ciptakan manusia di atas fitrah. Mengakui seperti sifat ulu. Kita tanya anak kecil, Allah itu di mana? Mesti jawabnya di atas. Tanya orang kafir, ketika kalian berdoa kepada Allah, kemana kalian menghadap? Kata mereka, menghadap kepada Allah. Antum tanya deh, orang kafir atau orang Cina yang nyembah itu, tanya, kamu nih kalau menyembah itu menghadap kemana? Ke Allah, hatinya mereka.
ke atas. Gitu. Kan dalam pergaulan juga orang sudah biasa secara fitrah. Ya kita serahkan kepada yang di atas. Iya tidak? Makanya ketika orang mengatakan Allah di mana-mana, ini rusak fitrahnya dia. Rusak fitrahnya. Jadi rusak fitrahnya, rusak akalnya, dan dia tidak beriman kepada Quran dan Sunnah. Makanya ini harus kita bahas. Justru mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah dengan mempelajari asma wa sifat ini. Jadi keliru dan salah, bahkan menyimpang dari manhaj para anbiya wa rusul. Ketika kita mengatakan nanti aja kita bahas, kapan? Sama mereka juga tidak mau membahas tauhid karena apa? Nanti. Lah kapan? Justru semua problem yang ada, yang terjadi di masyarakat, solusinya dengan tauhid kepada Allah. Solusinya dengan tauhid. Bukan kita masuk kepada pembahasan yang ada sekarang ini, bukan ikut larut dengan masyarakat. Justru dengan kita kembalikan manusia kepada Quran, kepada Sunnah, kepada pemahaman yang benar, justru mereka akan selamat. Karena Nabi ketika menyebutkan akan terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, fitnah apa aja bentuknya, apakah itu syubhat, apakah itu syahwat, Nabi menyebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, satakunu fitnah, nanti akan terjadi fitnah. Apa kata Rasulullah? Wa kaifa na'mal wa kaifa nasna ya Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat? Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kalian kembali kepada urusan kalian pertama kali. Kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pemahaman sahabat. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat. Nabi suruh apa? Kembali. Nah sekarang problem manusia ini, sekarang ini banyak, harus kembalikan. Dan antum lihat lagi dakwanya para anbiya wa rasul. Semua nabi, semua rasul ketika menghadapi umatnya punya problem atau tidak? Banyak problemnya. Problem masalah politik, problem masalah ekonomi, problem masalah apa aja sudah. Semua problem ada. Tapi mereka kembalikan semuanya dengan apa? Kepada tauhid. Semua punya problem. Ada ketika Nabi Ibrahim punya problem dengan siapa? Dengan penguasa. Berarti masalah apa ini? Masalah apa ini? Politik. Kan banyak dai yang ngompol sekarang ini, ngomongin politik. Gitu. Ngompol, dai-dai ngompol ini, ngomongin politik. Enggak manfaat. Tidak ada manfaat sama sekali. Anda melihat, problemnya kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kita harus kembalikan umat, bukan mengganti penguasa. Ketika Nabi Musa menghadapi Firaun, nggak ada Nabi Musa bagaimana kita melengsarkan Firaun, saya yang menjadi raja, nggak ada. Tapi bagaimana mendakwakan Firaun agar kembali ke jalan yang benar, mengajak Bani Israel kembali ke jalan yang benar. Ini dakwah. Kalau dikatakan kembali kemana? Kepada tauhid, tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kembalikan. Maka kita lihat yang pertama kali rusak fitrahnya, meskipun dia mengakui, tapi rusak fitrahnya Firaun. Karena dia kata dalam Al-Quran, pada akhirnya hatinya mengakui tentang Allah di atas langit, tapi dia ingkari. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa, kata Allah. Pada akhirnya mereka mengakui, diingkari oleh hatinya. Wajahadu biha. Padahal hatinya meyakini. Meyakini apa? Tentang Allah SWT. Karena apa? Karena kesombongan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Jadi justru kita mempelajari ini penting, asma wa sifat. Justru mengembalikan orang kepada agama yang sebenarnya. Kalau nggak dibahas, orang nggak akan tahu nanti tentang nama dan sifat Allah SWT yang mereka ucapkan setiap hari. Mereka ucapkan ayat Al-Quran isinya nama dan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, asma wa sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, asma wa sifat. Maliki Yaumiddin, semua isi asma wa sifat. Semua ayat diakhiri dengan nama dan sifat Allah SWT. Ini harus dipelajari, dipahami, supaya orang kembali ke jalan yang benar. Tapi dipelajari dengan dasar pemahaman yang benar. Itu yang kita akan pelajari nanti dalam syarah akidah. Karena ada banyak firqah-firqah yang sesat, mereka mengingkari nama atau mentakwil
Justru kita bahas ini mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Kalau enggak, mereka sesat. Kesian. Yang pertama kali, kalau dai-nya sesat, ya umatnya sesat. Justru kita membahas ini, manfaatnya sangat besar. Mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah, mengembalikan mereka kepada pemahaman yang benar, mengembalikan mereka kepada Allah SWT. Iya. Wallahu a'lam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah kiat atau batasan sehingga kita tidak terjerumus ke dalam menyerupakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas dengan makhluknya, dan apakah tidak lebih baik saja bahwa kita menyebut bahwa Allah Maha Tinggi di dalam ucapan kita? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah menyebutkan tentang sifat ulu, sifat tinggi. Dan para ulama menyebutkan tentang sifat ulu bagi Allah. Ini sifat yang mulia bagi Allah, sifat tinggi yang menunjukkan kepada kemuliaan Allah. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Jadi kita wajib menetapkan sesuai dengan nas Al-Quran. Para sahabat menetapkan demikian. Hatta seorang budak jariyah, seorang wanita budak itu ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Dijawab, fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Muawiyah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Artinya seorang budak aja tahu tentang Allah itu di mana. Tapi kalau kita tanya sekarang ini kepada seorang profesor doktor, nggak tahu Allah itu di mana. Kan banyak profesor doktor nggak tahu. Profesor atau ustadz banyak yang nggak tahu Allah itu di mana. Padahal seorang budak jariyah tahu Allah di mana. Maka kita wajib menetapkan tentang sifat itu, yaitu sifat ulu bagi Allah Taala sesuai dengan nas Al-Quran. Ya, satu lagi pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dengan Abu Hafsah yang ada di Batam. Di Batam. Silakan Pak Abu Hafsah. Ya, mau bertanya Ustaz mengenai apa tauhid, bidiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ada orang berpendapat bahwa apa tauhid tersebut adalah merupakan tauhid yang diada-adakan dalam Islam. Pembagiannya begitu Pak ya? Ya, dia berpendapat bahwa tauhid itu hanya satu. Justru kita yang mendakwakan tauhid dituduhnya sebagai ahlul bid'ah karena membagi tauhid menjadi tiga. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal ini? Iya, terima kasih Pak wa iyyakum, Pak Abu Hafsah di Batam. Silahkan Ustaz. Ini sudah kita bahas di awal pembahasan tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Saya sudah jelaskan bahwa pembahasan ini dengan istiqra, para ulama itu membaca dalil-dalil, mengambil istinbat untuk memudahkan mereka menyebutkan bahwa alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb. Maka di sini ada rububiyah. Ketika membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim tentang asma wa sifat. Itu untuk memudahkan. Jadi bukan sesuatu yang baru dalam agama. Ini maslahat, bukan dalam bentuk ibadah kita, bukan. Artinya sekedar nama aja untuk memudahkan, sehingga orang bisa memahami apa yang dikatakan rububiyah, apa yang dikatakan uluhiyah, apa yang dikatakan asma wa sifat, untuk memudahkan. Jadi bukan bid'ah. Dan begitulah memang ahlul bid'ah, mereka lakukan segala macam bid'ah yang mereka lakukan. Ketika kita membahas satu yang menurut mereka tidak ada, mereka bid'ahkan. Padahal mereka udah ribuan bid'ah yang mereka lakukan. Gitu. Itulah ciri dari ahlul bid'ah. Gitu. Dianggap di mana celahnya kita salah, masuk mereka. Ini nggak ada di zaman Nabi. Padahal mereka udah lakukan ribuan bid'ah yang nggak ada di zaman Nabi SAW. Tapi ketika ada celah satu, ini bid'ah. Padahal ini cuma sekedar nama. Kita nggak beribadah dengan nama-nama itu. Yang nama-nama yang kita beribadah dengan nama-nama Allah SWT, asma wa sifat, bukan namanya.
tauhidul asma wa sifat, bukan. Tauhid rububiyah bukan. Itu sekedar pembagian aja. Seperti orang membagi tentang huruf, fiil, isim untuk memudahkan. Di zaman Nabi nggak ada tuh pembagian itu. Nah, mereka banyak mempelajari tentang nahwu shorof. Apa nggak dikatakan bid'ah itu nahwu shorofnya? Gitu. Jadi pembahasan ini yang penting bagaimana kita memahami tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf, itu kita dalami, kita yakini, dan kita amalkan. Itu yang paling penting. Jadi itu kita nggak usah kita udah bahas, dan kita nggak usah jawab. Kalau ada orang mengatakan kita nggak usah jawab, nggak ada manfaatnya juga menjawab. Capek menjawab yang seperti itu, kalau mereka itu capek. Gitu. Dan banyak hal yang kalau kita mau jawab capek karena kebodohan, kejahilan mereka. Ngadepin orang bodoh capek. Gitu. Jawabannya yang baik kita bahas saja tentang nama-nama ini yang indah, kita pahami, kita yakini, kita amalkan. Itu manfaat buat kehidupan kita dan buat akhirat kita. Untuk membantah mereka nggak ada manfaatnya. Jadi antum jangan sibukkan untuk membantah mereka. Kalau ada lebih dia ngomong ini kita bantah, jangan. Biarkan aja. Yang penting bagaimana kita memberikan ilmu. Antum lihat contoh Nabi SAW. Nabi dikatakan apa oleh orang-orang musyrik Mekah? Majnun, gila. Apa Nabi kemudian terus membantah mereka? Enggak. Bawakan aja ayat. Sama ketika Nabi Musa menjelaskan tentang Allah kepada Fir'aun dibantah, Nabi Musa nggak hadapi, terus saja menjelaskan, dibawakan dalil. Jadi itu dalam kita menghadapi mereka nggak usah kita layani, yang penting kita sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal, ikhlas dan ittiba. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.